Di sebuah kerajaan hiduplah raja dengan anak laki-lakinya yang bernama Datu Pandai. Suatu hari, ia bermimpi menikahi seorang gadis yang sangat cantik. Nama gadis itu Sari Bulan. Datu Pandai bertekad untuk mencari Sari Bulan dan menikahinya. Jadi, ia memohon pada ayahnya agar diizinkan berlayar mencari gadis dalam mimpinya itu. Selama perjalanan, Datu Pandai bersama pengawalnya sering menemui kesulitan. Pada suatu hari, mereka mendapat petunjuk. Saat itu mereka tengah kehabisan air. Mereka berlabuh di sebuah pulau kecil untuk mencari mata air. Saat itulah mereka melihat di pinggir sebuah sungai sekelompok wanita cantik sedang bersenda gurau. Salah satu di antara mereka berseru, "Sari Bulan, kemarilah." Datu Pandai sangat terkejut. Wanita yang dipanggil Sari Bulan itu benar-benar cantik, persis seperti dalam mimpinya. Pada suatu hari, Datu Pandai menemui ayah Sari Bulan. "Paman, aku datang ke sini untuk mencari istri. Aku bermimpi menikah dengan Sari Bulan, maka izinkanlah kami menikahinya sekarang." Melihat keseriusan Datu Pandai, akhirnya ayah Sari Bulan menyetujui hubungan Datu Pandai dan Sari Bulan. Akhirnya Datu Pandai dan Sari Bulan pun menikah. Beberapa bulan setelah menikah, Datu Pandai meminta restu pada ayah mertuanya untuk membawa Sari Bulan ke kampung halamannya. "Sebentar lagi aku akan diangkat menjadi raja. Sari Bulan akan menjadi permaisuriku. Izinkan kami pergi, paman. Jagalah istrimu yang sedang hamil tua ini. Ingat, dalam perjalanan jangan sekali-sekali singgah di Pulau Dewa. Di sana banyak jin dan iblis yang bisa mencelakaimu." Datu Pandai, Sari Bulan, dan pengawalnya meninggalkan desa Sari Bulan. Setelah berhari-hari berlayar, dan persediaan makan mereka mulai menipis. "Suamiku, aku ingin sekali makan daging rusa. Maukah kau singgah di pulau terdekat untuk berburu menjangan?" Untuk mengabulkan permintaan istrinya, Datu Pandai menyuruh pengawalnya untuk membawa saus. Mereka pun singgah di sebuah pulau kecil. Tanpa mereka sadari, pulau itu adalah Pulau Dewa. Saat suami dan para pengawalnya pergi berburu, Sari Bulan tinggal sendirian di kapal. Mengetahui ada kapal yang berlabuh, para iblis mulai gelisah. Salah satunya adalah Kunti, ia ingin menjadi istri raja. Oleh karena itu, Kunti segera mendatangi kapal Datu Pandai. Melihat Sari Bulan sendirian, timbullah niat jahatnya. Kunti menyerang Sari Bulan dan tanpa belas kasihan, Sari Bulan didorong ke laut. Sekembalinya dari berburu, Datu Pandai sangat terkejut melihat keadaan kapal yang porak-poranda. Ia segera mencari istrinya. Alangkah kagetnya, ia ketika melihat Sari Bulan telah berubah menjadi wanita yang buruk. "Oh, pasti istriku terkena kutukan. Ya Tuhan, aku tak sadar pulau ini adalah Pulau Dewa." Datu Pandai mengira istrinya telah dikutuk oleh iblis dan kehilangan bayi dalam kandungannya. Dan Kunti juga menggunakan pakaian dan perhiasan milik Sari Bulan. Dengan menyesal, Datu Pandai melanjutkan perjalanannya. Setibanya di kerajaan, Datu Pandai diangkat menjadi raja. Kunti pun menjadi permaisuri. Sebagai permaisuri, tingkatnya sangat sombong dan gila. Sementara itu, di tempat lain Sari Bulan diselamatkan oleh ikan raksasa. Ikan itulah yang membawanya ke daratan. Begitu tiba di daratan, Sari Bulan langsung melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Sari Bulan merawat dan membesarkan anaknya di sebuah gubuk kecil. Ia beri nama Aipet. Aipet tumbuh menjadi laki-laki yang tampan dan baik. Untuk memenuhi kehidupan mereka, Sari Bulan dan Aipet mengemis. Suatu hari, Aipet dan Sari Bulan mengemis pada seorang nelayan bernama Tangko yang baru pulang dari melaut. Karena kasihan, Tangko membawa Sari Bulan dan Aipet ke rumahnya. Sari Bulan memasak ikan. Mereka berterima kasih pada Tangko dan mengabdikan diri untuk melayani Tangko dan istrinya. Tangko dan istrinya sudah menganggap Aipet sebagai anak mereka sendiri. Mereka memang tidak dikaruniai anak. Tangko membelikan kuda pacu untuk Aipet dan melatih Aipet setiap hari.
Beberapa bulan kemudian, karena keterampilannya sangat bagus, Aipet bermaksud mengikuti perlomba pacuan kuda yang diumumkan raja. Raja itu adalah Datu Pandai, ayahnya sendiri. Hadiah lomba itu tidak main-main, kalau ada yang menang melawan raja maka ia akan menjadi mahkota kerajaan. Namun jika kalah, peserta lomba harus menjadi budak istana selama-lamanya. Dengan restu Tangko, istri dan ibu Aipet, Aipet berangkat menuju ke istana. Aipet berhasil mengalahkan seluruh peserta, termasuk Datu Pandai yaitu ayahnya sendiri. Datu Pandai menepati janjinya, ia menyuruh pengawalnya untuk meminta Aipet datang ke istana. Keesokan hari, untuk mengangkat Aipet menjadi raja. Keesokan harinya, Aipet datang bersama ibunya, Sari Bulan. Alangkah terkejutnya Datu Pandai ketika melihat Sari Bulan. Istriku, lalu siapa yang menjadi permaisuriku selama ini? Apakah Aipet adalah anakku? Sari Bulan menceritakan semua kejadian yang ia alami, termasuk perlakuan Kunti padanya. Datu Pandai memeluk Sari Bulan dan Aipet dengan bahagia. Setelah itu, ia memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Kunti dan menjebloskannya ke dalam penjara. Untuk membalas jasa Tangko dan istrinya, Aipet mengganti nama kerajaan menjadi Kerajaan Tangko.